pujian dari adik kita Injen. Kita masih memuji dan memuliakan nama Tuhan kita. Minta Ibu Dina akan memimpin kita dalam nyanyian pujian nomor 250, Harap Tuhan. Doa syafaat dan doa persembahan. Minta kesediaan saudara Raju yang akan memimpin kita di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang bertata di dalam surga, kami bersyukur Tuhan, pada hari ini kami boleh berkumpul bersama memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkatilah setiap persekutuan kami ya Tuhan, biarlah setiap persekutuan kami hanya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami bersyukur atas berkat dan pemeliharaan Tuhan bagi hidup kami setiap hari,
baik pekerjaan maupun aktivitas kami. Tuhan selalu berkati. Dan kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk setiap kehidupan kami, keluarga kami, pekerjaan kami, setiap usaha kami, pendidikan anak-anak dan aktivitas kami setiap hari. Dan kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk kehidupan jemaat di tempat ini, anak sekolah minggu, tunas remaja, remaja atau pemuda, suami istri, keluarga-keluarga dan seluruh kehidupan kami. Tuhan berkati. Dan kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk program pendidikan anak usia dini dan pusat pengembangan anak ID 601 Terpadu Iman dalam kemitraan dengan Compassion, staf dan para donor dan sponsor. Kiranya Tuhan selalu memberkati setiap pelayanan ini. Dan kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk gembala jemaat di tempat ini. Berkatilah setiap keluarganya, anak-anaknya, setiap pelayanannya. Tuhan berkati. Dan badan pengurus gereja dan setiap pelayan Terpadu Iman. Dan kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk pelayanan penginjilan, jiwa-jiwa baru, pelayanan suku-suku yang terabaikan, para utusan Injil atau misionaris dan lembaga misi. Kiranya Tuhan selalu menyertai memberkati setiap pelayanan ini. Biarlah orang-orang yang belum mengenal Engkau dapat terjangkau ya Tuhan. Dan kami juga mau berdoa untuk pelayanan KGBI, gereja-gereja, para gembala, jemaat, diaken, utusan Injil, pengurus wilayah, badan pengurus KGBI, dan sekolah teologi. Kiranya Tuhan selalu memberkati setiap pelayanan ini, biar boleh menjadi berkat bagi orang-orang ya Tuhan. Dan kami juga mau berdoa untuk pelayanan gereja-gereja, pemimpin gereja, hamba-hamba Tuhan, jemaat dan kesatuan tubuh Kristus dalam situasi COVID-19 ini. Biarlah kami selalu diberkati dan diberikan kesehatan oleh Tuhan. Dan kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia tercinta ini. Dan mau berdoa juga untuk pemerintah, baik tingkat tertinggi maupun di daerah-daerah. Tuhan selalu memberkati. Dan pemulihan penanganan COVID-19, baik ekonomi, sosial, politik, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat Indonesia, Tuhan selalu memberkati juga. Dan pada saat ini juga Tuhan, kami akan memberikan persembahan kepadamu. Kiranya Tuhan selalu menyertai memberkati persembahan ini, biar boleh menjadi berkat bagi pelayanan kami di Gereja Baptis Iman Pondok Indah ya Tuhan. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencana. Kita akan membawa persembahan kita masing-masing kepada Tuhan dengan menyanyikan satu pujian seperti rusa yang haus rindu aliran sungaimu. Sekaligus kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdiri bersama-sama, kita menyanyikan pujian ini seperti rusa yang haus.
yang tahu isi hati kami masing-masing. Engkau juga yang mengenal setiap pribadi kami, karena tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan-Mu. Karena Engkau Allah yang menciptakan kami, Engkau Allah kami yang maha kuasa, bahkan Engkau Allah yang memahami akan setiap keperluan hidup kami yang terdalam sekalipun. Karena tidak ada satupun yang tersembunyi bagimu. Karena itu kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu ya Tuhan. Kiranya oleh Roh-Mu yang kudus, Engkau yang menyingkapkan setiap pribadi kami di hadapan-Mu, dan oleh firman-Mu kami dapat melihat dan mengenal diri kami, hidup kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Pakailah hamba-Mu jadi alat-Mu. Roh Kudus-Mu kiranya menolong kami semua dan memberkati firman-Mu bagi kami. Kami berdoa dan mengucap syukur, mohon berkat atas-Mu untuk firman-Mu dan untuk kami semua ya Tuhan yang menikmati berkat dari firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan dibantu Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Filipi pasal yang kedua ayat 12 sampai 30. Filipi pasal 2 ayat 12 sampai 30. Saya membaca ayat yang ke-12. Bapak Ibu Saudara baca ayat 13 ini berganti sampai ayat yang ke-30. Filipi pasal yang ke-2 ayat 12 sampai 30. Kita baca sini berganti. Kita buka Alkitab semuanya ke HP kita karena tidak ada di layar. Tema khotbah saya bersukacitalah karena ada teladan iman orang yang sungguh mengasihi dan melayani Tuhan. Ayat 12 saya mulai, kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah yang mengucapkan di dalam kamu, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah, supaya kamu tidak berakhir tidak berdosa sebagai anak-anak Allah yang tidak secara dengan anak-anak dari Tuhannya dan yang sesat, sehingga kamu percaya kepada mereka seperti kamu. sambil berpegang pada firman kehidupan, agar kamu dapat berpegang pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi selain mendarat diserahkan kepada korban dan kepadanya, aku bersukacita dan aku bersukacita yang pasti. Dan kamu juga harus bersukacita demikian, dan bersukacitalah dengan aku. Tapi dalam Tuhan Yesus harap segera mengirimkan Timotius kepadamu, supaya terang dapat dihidup oleh kabar tentang Tuhan. Karena tak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan aku, dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentingannya. Sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus. Kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji, dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Dialah yang mengharap untuk dirikan dengan segera, sudah jelas bagi tubuh bagaimana jalannya. Tetapi dalam Tuhan aku percaya bahwa aku sendiri pun akan segera datang. Sementara itu, Allah perlu memberikan Kristus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja serta seperjuangan Tuhan, yang kamu khusus untuk melayani aku dalam pertemuan. Karena ia sangat rindu kepada kamu sekalian, dan susah juga hatinya, sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. Memang benar dia sakit dan nyaris mati, tetapi Allah memberkati dia, dan bukan hanya dia saja, melainkan aku juga, supaya sukacitamu jangan bertambah-tambah. Itulah sebabnya aku lebih cepat mengirimkan dia, supaya bila kamu melihat dia, kamu dapat bersukacita pula dan berkurang duka cita. Jadi sambutlah dia dalam Tuhan dengan segala sukacita dan hormat
Sebab oleh karena pekerjaan Kristus ia nyaris mati, dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayanannya kepadaku. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan bagi kita. Bersukacitalah karena ada teladan iman orang-orang yang sungguh melayani Tuhan. Kita sudah belajar satu pasal dari surat Filipi, dan kita sudah melihat tekanan utama dari setiap pasal dalam surat Filipi yang berfokus, yang berpusat kepada pribadi Yesus Kristus. Dia adalah Tuhan atas hidup kita, Dia adalah Tuhan atas pikiran kita, Dia adalah Tuhan atas tujuan hidup kita, Dia adalah Tuhan atas kekuatan kita. Dan itulah yang membuat kita bersukacita, karena di dalam Kristus segala sesuatu Dia menjamin kehidupan kita. Karena Dia yang menyelamatkan kita, menjamin kehidupan kita, sehingga kita bersukacita. Di dalam situasi apapun, dalam keadaan apapun, dalam pergumulan apapun. Paulus, dia sedang bergumul dalam hidupnya, dia berada di penjara. Bahkan dikatakan di sini dia sedang menanti waktu. Kalau kita lihat mungkin dia berkata dia sedang menanti waktu untuk hukuman mati. Tapi dia masih berharap kelak akan masih bertemu dengan jemaat di Filipi. Karena jemaat di Filipi adalah jemaat yang menjadi sesuatu jemaat yang istimewa yang dia rindukan dalam persekutuan berita Injil yang dia terima. Karena di ayat 17 dia berkata, sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanku, aku bersukacita. Sukacita Paulus yang sedang mengalami pemenjaraan, yang sedang mengalami penderitaan, dibagikan kepada jemaat yang ada di Filipi supaya jemaat tetap bersukacita. Nah, pada minggu yang lalu kita sudah melihat Filipi pasal 1, pasal 2, ayat 1 sampai ayat 11. Bagaimana Kristus menjadi pusat yang utama yang harus ditinggikan, yang membawa teladan bagi kita untuk kita hidup dalam kesatuan dan kerendahan hati. Dan pasal 1, ayat 1 sampai 11 menjelaskan bagaimana Yesus teladan utama bagi hidup kita. Tetapi orang-orang yang mengikuti Yesus juga merupakan satu bagian yang bisa memotivasi kita untuk menjadi teladan dalam hidup kita. Saya percaya bahwa setiap kita punya model, punya teladan, punya orang-orang yang mungkin pakai istilah dalam tanda kutip RCTI, idola, kan? Idola. Sebenarnya saya agak risih sebenarnya menggunakan idola untuk orang, karena idola berarti kita mentuhankan orang itu, mengidolkan orang itu. Karena hanya Tuhan yang bisa kita idolakan sebenarnya dalam hidup kita. Ya. Kalau kita mentuhankan atau mengidolakan atau memberhalakan sesuatu lebih daripada Tuhan, berarti kita menggantikan Tuhan dalam hidup kita. Siapakah model atau teladan hidup yang membuat kita terinspirasi untuk melakukan sesuatu lebih dari apa yang harus kita lakukan? Yesus menjadi model teladan yang sempurna dalam pasal 2 ayat 1 sampai 11. Tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa sekalipun kita manusia yang penuh dengan kekurangan dan keterbatasan, ada orang yang menjadi model, yang menjadi teladan, yang kita ikuti, yang kita panuti, yang kita sukai. Apakah gaya hidupnya, ataukah cara bicaranya, ataukah cara berpakaiannya, ataukah gerak-geriknya. Saya pikir kita semua punya. Ya. Ada yang mungkin berkata, oh, yang menjadi model saya adalah orang tua saya. Ya. Tapi kalau anak muda ditanya yang menjadi model siapa? Oh, dia cari tentang film Korea mungkin, ya. Atau siapa gitu, yang jadi sesuatu yang dia idolakan atau senangi. Nah, Paulus dalam pasal 2 ayat 1 sampai 30 menjelaskan. Sebelum dia menjelaskan
tentang orang-orang yang bisa menjadi model kita. Dia mulai dengan pribadi Kristus yang adalah model utama, teladan utama dari kehidupan kita. Dan dialah yang layak kita tinggikan, yang layak kita agungkan. Dan model-model yang kita terima dari orang-orang yang menginspirasi kita harus mengantar kepada model yang utama, yaitu Kristus. Makanya dalam pasal 2 ayat yang ke-11, 10 dan 11 berkata begini, supaya dalam nama Yesus bertekun untuk segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa kita. Yang pertama yang akan kita lihat, ini ajakan bagi saya, bagi kita untuk ayat teks ini, tetaplah bersukacita dan meneladani Yesus Kristus dan orang-orang yang memberi teladan dan menginspirasi kita untuk terus berjuang dalam pelayanan Tuhan karena berita Injil. Saya seringkali dengar kalau ada masalah dalam kehidupan jemaat, dalam kehidupan sesama orang percaya, orang seringkali mempersalahkan seseorang dengan atau gereja atau temannya. Tapi saya selalu nasihatin begini, kita bersekutu ke gereja lihat orang atau lihat Tuhan. Kalau kita lihat orang, tidak ada yang sempurna. Sebaik-baiknya orang itu pada satu saat kita akan menemukan titik lemah dan kita bisa menjadi kecewa. Sehebat-hebatnya orang di dunia ini, organisasi apapun, kehebatan pelayanan apapun yang dilakukan orang, suatu saat kita akan menemukan ada titik lemah yang membuat kita kecewa terhadap orang, terhadap organisasi, bahkan terhadap organisasi gereja. Dan yang sempurna hanya Yesus. Makanya Paulus menempatkan, mulai dari penjelasan awal, menempatkan Yesus Kristus itu teladan yang sempurna, yang dikatakan dalam keadaan sebagai manusia ia merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ya. Taat sampai mati. Teladan yang total, yang kita tidak bisa lakukan. Dalam Roma Paulus berkata, mungkin kita bisa berkorban dan berani mati untuk orang yang kita sayangi, kita kasihi. Tetapi belum tentu kita mau melakukannya untuk orang yang baik bagi kita. Nah, jadi Paulus mau mengajak kita tetap bersukacita. Paulus punya kelemahan, teman-temannya hamba-hamba Tuhan lain punya kelemahan, tapi paling tidak ada sesuatu yang bisa memotivasi dan mendorong kita dengan orang-orang yang menjadi model dalam hidup kita. Yang pertama yang kita lihat sini, yaitu ayat 12 sampai ayat yang ke-18, teladan Paulus. Apa yang kita lihat dari Paulus menurut buku atau sejarah atau biografi? Paulus itu orangnya tidak ganteng, botak, ya kan? Atau kecil orangnya. Saya belum pernah bertemu sama dengan Paulus, ya. Tapi banyakkan orang yang sudah menyelidiki menggambarkan Paulus itu orang yang punya penyakit rabun, ya. Ya, jadi mungkin kalau ada kacamata sekarang dia harus pakai kacamata mungkin tebalnya 2 cm. Ya. Dari segi kriteria fisik, nggak jadi model. Gak jadi teladan buat kita. Tapi apa yang kita lihat dari Paulus, teladan iman yang kita lihat dari Paulus, ayat yang ke-12, dia mulai dengan mengajak jemaat, memuji jemaat. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Paulus itu orang yang suka memotivasi orang untuk melakukan sesuatu yang lebih baik.
Ayat 13, karena Allah lah yang mengerjakan dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Artinya dia tahu di jemaat itu ada orang yang bersungut-sungut, ada orang yang berbantah-bantah, ada orang yang mungkin setengah-setengah hati. Makanya dia memberi nasihat. Paulus adalah orang yang suka mendorong, menasihati orang dengan cara, dengan gaya yang tentunya. Kerjakan keselamatanmu. Kita sudah selamat sejak percaya Yesus, tapi kita harus mengerjakan keselamatan kita, iman kita sebagai bukti. Dan Paulus sudah memberikan teladan itu dalam kehidupannya, dalam pelayanannya. Bagaimana dia mengerjakan keselamatannya, dia setia melayani, dia taat dalam situasi apapun, ya. Dia berjuang untuk Injil bersama teman-teman sepelayanannya, dan itu dibuktikannya dalam kehidupannya. Dia memikirkan tentang pekerjaan pelayanan lebih daripada apa yang dia pikirkan untuk dirinya sendiri, bahkan sampai di penjara. Dan dia mendorong kita semua hari ini, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Tujuannya apa? Ayat 15, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Supaya kamu tidak bercela. Apakah bisa kita tidak bercela? Tidak mungkin. Tapi dalam perspektif iman, Paulus mau mendorong jemaat, mau mendorong kita semua untuk mengerjakan keselamatan yang sudah kita terima dari Tuhan. Dan itu dibuktikan dengan hidup Paulus dan pelayanannya. Dan dia memberi teladan yang luar biasa kepada jemaat. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Kita hidup dalam perjalanan dunia dikatakan yang bengkok, yang sesat, yang penuh dengan perjuangan. Tapi kita akan diminta supaya kita bercahaya seperti bintang-bintang di dunia ini. Ayat yang ke-16. Ini yang menjadi pegangan hidup Paulus, salah satu teladan Paulus yang perlu kita ikuti. Sambil berpegang pada firman kebenaran, agar aku dapat berpegang pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Firman kebenaran itu menjadi pegangan dalam hidup Paulus. Di bagian lain di Timotius dia mengajak Timotius untuk selalu membaca firman Tuhan. Dia menegaskan tentang kepentingan manfaat firman Tuhan. Lanjut 2 Timotius pasal 2 ayat 16-17. Dia begitu fokus kepada pemberitaan firman Tuhan. Hidupnya, teladannya menjadi model bagi kita dalam konsistensinya. Dia terhadap keyakinannya, imannya, terhadap perjuangan imannya, tapi juga terhadap kehidupannya dalam hubungan dengan firman Tuhan. Sambil berpegang pada firman Tuhan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Dia berharap upayanya dalam mendirikan jemaat di Filipi, melayani jemaat di Filipi, tidak sia-sia, karena dia akan melihat jemaat-jemaat adalah jemaat yang setia, yang taat, yang bertumbuh, yang berpegang kepada firman Tuhan. Dan dia menjelaskan tentang keadaan ayat 17 dan 18. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanku, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersukacita demikian, dan bersukacitalah dengan aku. Ada kurang lebih 4 kali kata sukacita diulang dalam 2 ayat ini untuk menegaskan tentang kehidupan Paulus yang bisa menjadi model dan teladan iman bagi hidup kita. Bisa dikatakan Paulus rasul yang hebat, yang luar biasa dalam hidup dan pelayanan, yang memberi teladan bagi jemaat, bagi teman-teman sepelayanan dalam perjuangannya. Kalau kita melihat tentang apa yang Paulus ingatkan kepada Timotius dan kepada Epaphroditus,
Dia berjuang tidak hanya memikirkan kepentingan dari dirinya sendiri dalam pelayanan, tapi dia berjuang juga untuk orang-orang lain, untuk teman-teman sepelayanan. Ini yang luar biasa dari Paulus yang patut kita teladan. Yang kedua, ayat yang ke-19 sampai 24, teladan Timotius bagi kita. Ayat 19 sampai 24 berkata begini, tetapi dalam Tuhan Yesus kuharap segera mengirimkan Timotius kepadamu. Timotius adalah anak rohani dari pelayanan Paulus. Dalam perjalanan Paulus yang pertama, dia menemukan Timotius di kota Listra, sehingga akhirnya Timotius bertobat. Timotius menyerahkan diri kepada Tuhan, dan Timotius melayani Tuhan. Pertama-tama dia melayani Paulus, menjadi pendukung dalam pelayanan Paulus, dan dia setia. Kemudian Paulus mempercayakan pelayanan kepada dia. Dia dikirim ke kota Efesus, dia dikirim ke Filipi, dia dikirim untuk menjadi penolong Paulus, menjadi penyambung lidah Paulus dalam pelayanan-pelayanan kepada jemaat. Timotius dikatakan punya nenek orang Yahudi, mamanya orang Yahudi, bapaknya orang Yunani. Tetapi bagaimana kita juga melihat pertumbuhan perjalanan iman Timotius dari masih muda. Kurang lebih katanya mungkin Paulus melayani Timotius bertobat kurang lebih mungkin umur 14 atau 17 tahun, masih muda, dan dia menyerahkan hidupnya kepada Paulus, melayani, menolong dalam pelayanan Paulus. Ayat ini berkata begini, tetapi dalam Tuhan Yesus kuharap segera mengirim Timotius kepadamu. Paulus mau mengirim, sementara Paulus di penjara, supaya jemaat terhibur, dia mau mengirim seorang pelayan namanya Timotius, supaya tenang juga hati oleh kabar tentang hal-ihwal. Apa hal-ihwal yang sedang dihadapi oleh jemaat? Mungkin ada pergumulan, ada perpecahan, ada perdebatan, ada gangguan-gangguan. Tetapi yang kita lihat sini, Paulus mengirim Timotius. Timotius adalah orang yang hidup dengan iman, penuh dengan keyakinan iman, dan orang yang siap melayani, membantu pelayanan dari Paulus. Ayat 20 ini kesaksian Paulus tentang Timotius. Karena tak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan aku, yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentingan. Jiwa Paulus dan jiwa Timotius dikatakan sama. Sama yang pertama karena mereka punya iman yang sama pada berita Injil. Sama yang kedua karena mereka punya panggilan yang sama kepada panggilan tentang pelayanan. Sampai di Paulus berkata, Paulus menyaksikan tidak ada seorang pun yang sehati sepikir dengan aku. Ini susah dari orang seperti ini. Suami istri pun kadang-kadang gak sepikir sehati, kan? Apalagi orang lain. Dan begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Dia juga orang yang punya kepedulian terhadap kehidupan jemaat yang sedang dilayani. Ayat 21, ini yang dihadapi Timotius, juga dihadapi Paulus, sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Kalau kita kembali ke pasal 1, dikatakan ada orang yang punya kepentingan atas nama pelayanan, tetapi sebenarnya hanya untuk kepentingan perutnya sendiri. Dalam pasal 1 ayat 12. Tapi Paulus mau berkata, oke lah, saya mau bersuka cita hidup hak itu. Sebab semuanya mencari kepentingan, bukan kepentingan Kristus Yesus. Ayat 22. Kamu tahu bahwa karena kesetiaannya, Paulus menjelaskan tentang Timotius adalah orang yang setia. Selanjutnya dikatakan orang yang terpuji. Makanya Paulus mempercayakan Timotius dikirim ke jemaat-jemaat, memberikan motivasi melayani jemaat-jemaat di mana Paulus pernah melayani jemaat-jemaat tersebut. Ya. Terpuji, kesetiaannya telah teruji, terbukti, dan bahwa ia menolong aku dalam pelayanan Injil sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Timotius
orang yang penuh perhatian, menolong seorang hamba Tuhan yang sudah memuridkan dia, yang sudah melayani dia, yang sudah memberikan hidupnya dalam pelayanan. Timotius setia, terpuji, dan siap melayani tanpa memikirkan kepentingan dirinya sendiri, sebagaimana yang dikatakan oleh Paulus dalam ayat 23. Dialah yang kuharap untuk kukirimkan dengan segera sesudah jelas bagiku bagaimana jalan yang perkaraku. Paulus kembali mengingatkan dia di penjara, belum jelas perkaranya, apakah eksekusi hukuman mati akan dijalankan atau akan dibebaskan, dia belum tahu. Kalau surat ini ditulis di akhir tahun 64, ya hampir berurutan dengan surat terakhir Paulus 2 Timotius, berarti dia sedang menanti hukuman mati. Tapi dia masih punya iman, punya harapan, kelak dia akan dibebaskan dan dia berharap bertemu dengan jemaat. Tapi dia, kalaupun dia merasa dia tidak bertemu, dia berkata, ini ada Timotius, ada orang yang sungguh setia, ada orang yang punya perhatian, ada orang yang benar-benar teruji dalam pelayanan. Ayat 24, tetapi dalam Tuhan aku percaya bahwa aku sendiri pun akan segera. Ini hari teladan Timotius yang disaksikan oleh Paulus bagi kita hari ini adalah orang yang taat, yang bertumbuh dalam iman, yang setia melayani, yang teruji dalam pelayanan, yang tidak memikirkan kepentingan dirinya sendiri, yang memikirkan tentang kepentingan Kristus dalam hidup. Yang ketiga, Epaphroditus. Teladan Epaphroditus, saya tidak terlalu kenal Epaphroditus. Mungkin Juni kenal karena itu bapaknya Juni. Nama Epaphroditus. Ya. Tapi saya hanya kenal Epaphroditus adalah teman sepelayanan Paulus, tim pelayanan Paulus yang bergantian dikirim bersama-sama dengan Timotius pergi ke Kolose, dan juga dia adalah orang yang benar-benar setia. Kemungkinan Epaphroditus dikatakan adalah bagian dari tim pelayanan Paulus yang juga setia. Ayat 25. Sementara itu kuanggap perlu mengirimkan Epaphroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja dan teman seperjuanganku. Rupanya Epaphroditus mungkin pernah melayani di Filipina, dan jemaat Filipina mengirim Epaphroditus ke penjara untuk membantu Paulus dalam pelayanan di sana. Apa keperluan Paulus? Ya, sama seperti Timotius, kalau kita baca 2 Timotius pasal yang 4, ya, dikatakan dia adalah teman saudaraku. Ya, apakah mereka punya hubungan saudara secara daging? Saya tidak tahu. Saya belum menyelidiki. Tapi dia yang pasti teman saudara dalam Tuhan Yesus, karena sama-sama sudah percaya Yesus. Dan teman sekerja, tim yang membantu pelayanan Paulus. Lalu selanjutnya teman seperjuangan, sependeritaan dalam pelayanan, yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Ketika Paulus di penjara, jemaat mengutus dia, tolong bantu Paulus di sana, mungkin ada keperluan Paulus. Karena ia sangat rindu kepada kamu sekalian dan susah juga hatinya, sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. Ada kesaksian di sini menjelaskan bahwa ia benar-benar sakit dan nyaris mati, hampir mati karena Injil. Dan dikatakan sana, memang benar ia sakit dan nyaris mati, tapi Allah mengasihani dia, dan bukan hanya dia saja, melainkan juga aku juga, supaya duka citaku jangan bertambah-tambah. Jadi Epaphroditus orang yang penuh dengan perjuangan, penuh dengan pergumulan, tapi tetap setia melayani Tuhan, setia membantu Paulus sampai pada akhir hidupnya juga, sampai pada akhir hidup Paulus. Ayat yang kedua, itulah sebabnya aku lebih cepat mengirimkan dia, supaya bila kamu melihat dia, kamu dapat bersuka cita pula dan berkurang duka cita.
sukacita. Paulus mengembalikan Epafroditus ke jemaat supaya ada berita yang membawa sukacita, walaupun mungkin Paulus terpenjara, menderita, tapi sekarang Epafroditus pulang dan memberitahu kepada jemaat tentang keadaannya, dan sama-sama mereka menikmati sukacita. Sukacita, ada orang-orang yang memberi kita inspirasi, yang memberi kita teladan. Ada kekurangan-kekurangan. Epafroditus suka sakit, bahkan hampir mati, tapi Allah masih mengasihani dia. Timotius, kalau kita baca dalam 1 Timotius, dia orang yang agak pemalu. Akan ada kekurangan. Kekurangan tidak sempurna 100%. Paulus pun punya kekurangan. Kekurangannya punya penyakit mata. Mungkin juga menurut catatan mungkin dia agak pincang jalannya, kan? Orang yang botak punya kekurangan, tapi ada keistimewaan di dalam Yesus, kehidupan dalam pelayanan dengan Yesus, memberi mereka teladan iman dalam kesempurnaan untuk memotivasi kita, mengantar kita kepada sukacita kita. Ada orang-orang yang menderita karena perjuangan kita. Saya ingat mungkin memori yang sudah terlalu berhenti aja. Saya ingat pendeta Henggi Tumundo yang baru meninggal hampir 30 hari yang lalu. Bagaimana perjuangan dia supaya gereja ini bisa diorganisasikan pada waktu dia menjabat sebagai ketua wilayah. Dia ditekan, tapi dia berjuang supaya gereja ini bisa diorganisasikan. Dia berkata kepada saya pertaruhkan jabatan saya. Kalau saya dipecat, ya dipecat, ya. Tapi gereja ini bisa. Hasil akhirnya apa yang terjadi? Dia mengalami penderitaan. Dia sakit, stroke, 16 tahun. Tapi dia tetap setia melayani sampai akhir hidupnya. Bahkan masih mendirikan jemaat bersama teman-teman dalam lain dengan keadaan seperti ini. Ada orang-orang yang berkorban dalam hidup kita, yang memberi teladan iman yang luar biasa dalam hidup kita sehingga kita bisa ada seperti ini. Tidak sempurna, pasti ada kekurangan yang kita bisa kecewa dengan orang-orang yang kita mungkin harapkan. Tapi suatu saat kita melihat ada kelemahan dia dan kita bisa kecewa. Saya sering bilang, kalau bapak ibu ikut pendeta yang sudah dianggap sebagai sesuatu dewanya nomor 2 Tuhan di dunia ini, suatu saat ketika Anda melihat akan kekurangan pendeta manusia juga, ada judul buku 10 alasan pendeta, mengapa pendeta manusia juga, bisa suatu saat kita kecewa. Organisasi gereja juga seperti itu. Kita senang dengan organisasi gereja, tapi suatu saat kita akan menemukan kelemahan-kelemahan dari organisasi ini dan kita bisa kecewa. Tapi pasti ada teladan-teladan yang bisa kita lihat. Ada kelemahan-kelemahan seperti Paulus, hanya Yesus yang sempurna, yang tidak ada kelemahan yang disebutkan oleh Paulus. Dia tidak berdosa, ya. Tapi dia menjadikan dirinya dosa karena kita. Paulus, dia tidak berani berkata, bahkan dia berkata, aku adalah rasul yang paling hina. Timotius, dia punya kelemahan sebagai manusia, tapi dia memberi teladan apa yang kita lihat di sini. Epafroditus juga. Ayat yang ke-29 dan 30 menjelaskan kepada kita, jadi sambutlah dia dalam Tuhan dengan segala sukacita dan hormatilah orang-orang seperti dia,
Sebab oleh karena pekerjaan Kristus dia nyaris mati dan dia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayanan kepadaku. Terima, sambutlah orang-orang yang berjuang dalam iman. Saya ketemu satu orang yang berjuang juga dalam pelayanan ini, dalam keadaan sakit juga sekarang. Jadi kalau saya ketemu, pikiran saya, hati saya, wah, ini orang yang berjuang dengan pelayanan kita juga di sini. Dulu, tapi sedang berjuang, sedang bergumul. Tapi yang menarik ketika kita bercakap-cakap, wah, kalau dia mulai cerita tentang masa lalu, sukacitanya luar biasa. Tidak ada sesuatu di dunia ini yang kita hadapi, yang kita jalani dengan sempurna. Hanya Yesus yang sempurna, tetapi di dalam kelemahan, di dalam ketidakberdayaan, di dalam keterbatasan manusia-manusia yang Tuhan pakai dalam pelayanan, ada hal-hal yang luar biasa yang Tuhan beri untuk memberi inspirasi bagi kita, jadi teladan bagi hidup kita. Mengapa? Karena Yesus Kristus Tuhan yang mengerjakan keselamatan bagi kita melalui pengorbanan yang sempurna di kayu salib, maka kita juga harus mengerjakan keselamatan kita agar kita bercahaya seperti bintang-bintang di dunia ini dengan model-model Tuhan. Dunia terlalu besar melihat di mana sebesar-besarnya kebaikan yang dibuat orang, tapi seringkali ketika orang melakukan kesalahan, itu yang menjadi kita perbesar. Paulus melihat ada sisi-sisi lemah, tapi dia mengingatkan tentang hal-hal yang luar biasa yang dikerjakan oleh orang-orang yang memberi teladan untuk pekerjaan Tuhan, untuk berita Injil yang sedang kita nikmati hari-hari ini. Mari kita memberikan teladan hidup dalam melayani Tuhan karena berita Injil yang memberikan kita keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus, supaya hidup kita juga menjadi teladan. Saya percaya juga saya banyak kelemahan dan kekurangan, tetapi kalau kita bersama-sama menyatukan seluruh elemen kekuatan-kekuatan yang ada pada kita untuk mengerjakan pelayanan yang Tuhan beri bagi kita di tempat ini, maka saya percaya apa yang dikatakan dalam pasal 2 ayat yang ke-13, Allah yang mengerjakan di dalam kami baik kemauan maupun kehendak menurut kerelaan. Allah yang akan mengerjakan, Allah yang akan menyempurnakan bagi kita. Allah akan mengerjakan bagi kita supaya pada akhirnya kita bisa bercahaya seperti bintang-bintang di langit. Kolose 3:17-23. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dalam 2 bulan ini kita sudah belajar dari surat ini yang menjadi tekanan penting dari surat ini, bahwa apapun yang kita lakukan karena Yesus dan untuk Yesus dan bagi Yesus, maka kita akan menikmati hasil bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami manusia yang lemah, terbatas, berdosa, tapi anugerah-Mu yang sempurna mengerjakan keselamatan dalam hidup kami,
sehingga kami dilayakkan oleh-Mu untuk dapat menikmati anugerah-Mu, menikmati kekayaan kasih karunia-Mu, tapi bukan untuk sekedar memuaskan kepentingan kami sendiri. Tetapi apa yang kami lihat hari ini, bahwa hamba-hamba-Mu, jemaat-Mu memberi model, memberi teladan untuk kepentingan kerajaan-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami menyadari kami penuh keterbatasan. Kalau ada hal-hal yang kami lakukan melalui keselamatan yang mengerjakan bagi kami, dan kami seringkali memanfaatkan itu untuk kepentingan kami sendiri, ampuni kami ya Tuhan. Bahwa kami dengan segala kelemahan kekurangan kami, untuk kami mengerjakan pekerjaan-pekerjaan ya Tuhan, demi berita Injil yang menyelamatkan kami, supaya orang lain boleh mengalami berita Injil dalam hidupnya melalui teladan-teladan yang Kau beri ada dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami memuji Engkau, bersyukur kepada-Mu atas firman-Mu pagi ini. Kami memuji Engkau, bersyukur kepada-Mu atas orang-orang yang Tuhan berikan, baik yang sudah mendahului kami maupun kami yang ada hari ini, memberi teladan iman, kesetiaan, ketaatan, perjuangan mereka, pengorbanan mereka, membawa kami menikmati apa yang sedang kami nikmati dalam anugerah pada hari ini. Karena Engkau Yesus Kristus yang sudah menjadi teladan utama bagi kami, di mana Engkau mengorbankan diri-Mu sendiri, merendahkan diri-Mu sendiri, taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib, demi untuk keselamatan umat manusia. Dan supaya Engkau dapat membawa setiap orang bertekun lutut menyembah dan mengakui Engkaulah Yesus Tuhan yang layak ditinggikan, diagungkan. Terpujilah Tuhan, Allah sumber kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa memohon berkat. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Kita akan terus mengikuti tentunya situasi ini. PPK dan TK masih libur, akan mulai kegiatan pada minggu ke-3 tanggal 17 Agustus. Kita terus berdoa supaya semua bisa berjalan dengan baik dalam pimpinan Tuhan, dan juga kita terus berdoa supaya keluarga-keluarga kita ada dalam pemeliharaan Tuhan dari hari ke hari, kesehatan, berkat-berkat kita nikmati dalam pertolongan dan kasih sayang Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan menyanyikan pujian mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita mengantar persembahan kedua, bahwa Allah sungguh besar setianya bagi kita yang menuntun kehidupan.
bersyukur untuk firman Tuhan mengingatkan kita lagi tentang bagaimana kita hidup untuk kita bisa memberi teladan. Mari kita berdoa menyerahkan keluarga kita semua di minggu ini dalam pekerjaan usaha, anak-anak dalam pendidikan mereka, dan terus berdoa supaya Tuhan terus berkarya memulihkan situasi. Kita ingat kalau ada yang sakit supaya Tuhan menolong menyembuhkan mereka. Menyerahkan setiap pribadi kita dalam pergumulan kita masing-masing. Kasih sayang Tuhan terus menyertai hidup kita sepanjang minggu yang akan kita jalani. Dan biarlah hidup kita terus meninggikan Tuhan. Jadikan refugian itu tinggikan Engkau Tuhan lebih. Ya Tuhan, kami meninggikan Engkau dalam hidup kami. Karena memang Engkau saja yang layak kami tinggikan, diagungkan. Karena Engkaulah teladan yang sempurna bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk ibadah kami pada hari ini. Kami boleh memuji, menyembah Engkau, memberi persembahan, dengarkan firman, dan kami boleh menyampaikan setiap pergumulan doa kami supaya Tuhan akan menuntun hidup kami di minggu ini, dan Tuhan yang akan mengerjakan di dalam kerelaan kehendak-Mu untuk mengerjakan sesuatu yang berguna bagi kemuliaan nama-Mu dalam hidup kami, dalam pribadi kami, keluarga kami masing-masing. Bapak, kami berdoa untuk pendidikan anak-anak. Ada yang berjuang dengan pendidikan mereka di luar Jawa, di luar Kalimantan, di mana meninggalkan keluarga. Ada juga yang berjuang dengan situasi saat ini, dengan pendidikan yang dihadapi. Kami letakkan kepada-Mu ya Tuhan, dan kami berdoa menyerahkan semua usaha pekerjaan kehidupan keluarga kami. Kami mohon berkat-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan juga untuk semua keperluan-keperluan kami, Tuhan, yang mencukupkan. Pelayanan yang Tuhan beri bagi kami di tempat ini, dengan situasi yang ada saat ini, kami serahkan kepada-Mu. Dan kami berdoa untuk bangsa kami ya Tuhan, dalam memperingati kemerdekaan Indonesia ke-75, supaya Tuhan yang akan memerdekakan, memulihkan dengan seutuhnya bangsa kami. Karena setiap suku di bangsa kami bertekuk lutut dalam menyembah Engkau, mengakui Engkau Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Berkati masing-masing kami dengan cita-cita, pekerjaan, usaha yang sedang kami lakukan. Orang-orang yang sakit Tuhan sembuhkan, pulihkan mereka dengan kuasa. Dan biarlah kiranya hidup kami terus memuliakan Engkau. Ada teladan-teladan yang kami wariskan dalam hidup kami pada generasi-generasi kami sekarang. Berkati juga pelayanan yang ada dengan anak-anak
orang tua, di PPA, di TK, ada donor-donor, sponsor-sponsor yang mendukung, ada kemitraan yang sudah terjalin sampai pada hari ini dengan compassion Tuhan berkati. Para staf, tutor, relawan yang bekerja, Tuhan juga menolong mereka sehingga mereka tidak melupakan akan tanggung jawab dan tugas yang harus mereka kerjakan, itu memberitakan Injil di kesempatan-kesempatan dan semua program yang dijalankan. Kami berdoa ya Tuhan, menyerahkan lingkungan kami di sekitar ini, Tuhan memberkati juga. Dan kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam pimpinan pertolongan kasih sayang ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami memuji Engkau dan kami akan kembali ke rumah kami masing-masing untuk kami melakukan aktivitas kami. Kami mohon berkat dan tuntunan ya Tuhan yang akan terus mengerjakan kehendak-Mu bagi hidup kami oleh keselamatan yang Tuhan sudah beri bagi kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, oleh anugerah dalam Yesus Kristus, penyertaan dan pimpinan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini sampai hari Maranatha. Tuhan datang menjemput kita semua. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Haleluya. Rahmat Tuhan Yesus Kristus, kasih Bapa di surga, dan karunia Roh Kudus kiranya tetap serta. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.